Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 2 yang bertemakan priority scheduling. Sebelum saya menjelaskan ke PPT-nya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu seperti biasanya. Nama saya Andi Muhammad Faryal dari kelas A1 dengan stambuk 130 2019 0027, program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Dan ini adalah tugas kedua, algoritma penjadwalan priority scheduling. Jadi tidak usah berlama-lama, ayo langsung ke PPT-nya. Oke, selamat datang di PPT tugas 2 priority scheduling. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tugasnya. Jadi algoritma penjadwalan priority scheduling itu adalah tiap proses dilengkapi dengan prioritas. Maka CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas yang paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma first come first served atau singkatannya FCFS. Jadi langsung saja ke tugasnya. Oh, ini dia tabelnya seperti biasa pertanyaannya. Gambarkan gancar dan menghitung AWT atau average waiting time-nya. Jadi cara penyelesaiannya itu sederhana. Yang pertama, kita mengurutkan prioritas mulai dari yang terkecil, lalu kita hitung BT dari proses prioritas. Dan yang kedua itu, jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma first come first served atau FCFS. Atau biasa dikatakan FCFS itu kita mengambil prioritas yang pertama kali datang. Contohnya P1. Jadi P1 itu adalah prioritas yang pertama kali datang. Jadi seperti itu contohnya. Jadi kita langsung saja mengerjakan gancarnya. Seperti yang biasa kita ambil P3 karena yang di secara penyelesaiannya itu kita mengurutkan prioritas mulai dari yang terkecil. Dan prioritas yang terkecil itu adalah P3. Lanjut ke P3 dengan nilai awal 0. Setelah kita dapat, kita masukkan P2. Karena yang selanjutnya dan yang terkecil kedua itu adalah P2, jadi kita masukkan P2. Kita di P3 itu kita tambahkan 2. 2 itu dari burst time P3. Jadi waiting time-nya itu 2. Kita lanjut ke P5. Kenapa P5? Karena terkecil ketiga yaitu P5 dengan priority 3. Oke, terus kita lanjut P2 itu kita tambahkan burst time P2. Burst time P2 itu adalah 4. 4, burst time P2 itu 4, jadi waiting time-nya P5 adalah 6. Nah, di sini kita ambil P1, kenapa bukan P4? Karena seperti yang kedua itu, jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka kita gunakan FCFS. Atau kita mengambil proses yang pertama kali datang. Jadi yang pertama kali datang itu ya pasti P1. Jadi kita masukkan P1. Di P5 itu kita tambah BTP atau burst time P5. Burst time P5. Hasilnya adalah 11. Jadi waiting time P1 adalah 11. Kita lanjut ke P4. Dengan waiting time 16. Kenapa bisa 16? Karena kita tambah burst time P1 itu adalah 5. Jadi 11 tambah 5 adalah 16. Dan kita tambah 1, sebenarnya ini juga tidak terlalu berpengaruh ya, yang terakhir. Karena kita cuma ambil yang ini. Jadi kita langsung saja. Jadi diketahui waiting time setiap proses yaitu P1 adalah 11. P1 11. P2 itu 2. P2 2. P3 0. P4 itu 16. P4 16. P5 6. Nah, setelah itu kita langsung ke soal yang kedua yaitu menghitung AWT atau average waiting time. Jadi rumusnya itu P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 dibagi 5. Kenapa 5? Karena ada 5 proses di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bagi 5. Kita masukkan saja langsung waiting time-nya. 11 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 6 dibagi 5.
Jadi hasil 35 dibagi 5, jadi hasil dari 35 dibagi 5 adalah 7. Jadi kita dapatkan average waiting time-nya yaitu 7 milisecond. Oke, itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Ini dia tabelnya, bisa dilihat. Kita lanjut langsung saja ke pembahasannya. Oke, seperti tadi saya tidak usah ya bahas lagi penyelesaiannya, bacakan lagi. Kita langsung saja ke tabelnya. Oke. Oke, kita langsung ke gancar. Kita mengambil P4 seperti yang di penyelesaian awal pertama, mengurutkan prioritas mulai dari yang terkecil. Karena kita dapat adalah P4 adalah prioritas terkecil, jadi kita ambil P4. Nah, kita masukkan nilai awal yaitu 0. Terus kita tambahkan tambah 3. 3 itu berasal dari burst time P4. Burst time P4 itu adalah 3, jadi kita dapatkan waiting time kedua yaitu 3. Dan di waiting time kedua itu adalah P2 karena dia yang terkecil kedua, prioritinya yang terkecil kedua. Dan lanjut ke P1 karena ya di P1 dan P5. Kenapa kita ambil P1? Seperti kan sama nih priority P1 dan P5 sama kan? Nah, kenapa kita ambil P1 di sini? Karena kita lanjutkan ke penyelesaian kedua. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma first come, first served atau FCFS. Jadi kita ambil proses yang pertama kali datang. Jadi yang pertama kali datang ya pasti P1. Jadi kita ambil P1. Kita dapatkan waiting time 7 karena kita dapatkan waiting time P2 tadi ditambah 4, burst time P2 itu 4, jadi kita dapatkan waiting time-nya 7. Kita lanjut, kita tambahkan 8 karena 8 itu burst time P1. Kita dapatkan hasil 15 dan kita ambil P5 karena burst time yang sama tadi, yang terkecil dari yang terkecil P1 dan P5. Jadi kita ambil P5 karena P1 sudah kita ambil. Lanjut langsung ke P3 karena P3 itu adalah priority terbesar. Jadi dia yang terakhir kita ambil, kita masukkan ke gancar. Kita dapatkan waiting time di sini 15 karena hasil penjumlahan dari 7 ditambah burst time P1. Terus kita dapatkan waiting time P3 itu 17 karena P5 waiting time 15 ditambah dengan burst time P5 2. Jadi kita dapatkan waiting time masing-masing karena ini tidak usah karena tidak terlalu berpengaruh. Ya langsung saja kita masukkan waiting time setiap proses yaitu P1 adalah 7, P1 adalah 7, P2 adalah 3, P3 adalah 17, P4 itu 0, P5 itu 15. Oke. Langsung saja kita hitung AWT atau average waiting time. Kita masukkan saja langsung nilainya, rumusnya seperti yang nomor 1 tadi. Jadi kita langsung saja masukkan nilainya. 7 ditambah 3 ditambah 17 ditambah 0 ditambah 15 dibagi 5. Sekali lagi kita bagi 5 di sini karena ada 5 proses. Jadi hasilnya 42 dibagi 5 dan kita dapatkan average waiting time-nya yaitu 8,4 milisecond. Mungkin itu saja pemaparan materi tugas 2 nomor 1 dan nomor 2. Jadi langsung saja ke kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya dalam priority scheduling ada cara-cara penyelesaiannya. Jadi sebelum kita ke gancarnya, kita harus tahu penyelesaiannya. Yang pertama itu kita mengurutkan prioritas mulai dari yang terkecil dan kita hitung burst time tiap proses prioritas. Dan jika ada beberapa proses yang memiliki prioritas yang sama, maka kita gunakan algoritma first come first served atau FCFS. Jadi proses FCFS itu dia kita ambil proses yang pertama kali datang atau pertama kali muncul. Contohnya di tugas nomor 2 tadi, yaitu priority P1 dan P5 itu sama-sama 4 kan. Nah,
kita gunakan algoritma first come first served. Jadi kita ambil P1 karena P1 itu lebih apa ya, lebih duluan lah datang dibanding P5. Jadi kita ambil P1. Eh Adapun penjelasannya tadi yaitu kalau algoritma priority scheduling itu tiap proses pasti dilengkapi dengan prioritas dan terus CPU-nya dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas yang tinggi. Jadi itu saja kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.